rentenir kasih pinjaman nih, gue pinjam duit lo sama lo nih bunganya, gue kasih sertifikat. Padahal dia juga nggak bisa eksekusi. Balai lelang dan kantor lelang itu beda ya? Beda. Gitu lo dapat barang lo, itu kan terserah orang leasingnya, mau dijual, mau dihancurin, mau diapapun barangnya. Ya. Leasing. Ternyata pas kita lihat, oh ini mah perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, bukan leasing. Oke, kembali lagi ke channel YouTube Big Host Low. Gua Hari Afrizal. Hari ini nih, gua bersama temen gua, partner gua, Wahyu Aditya. Gimana, Dit? Baik. Kita hari ini mau ngobrol apa yang enaknya tentang hukumnya, Dit ya? Mungkin bisa tentang hukum jaminan ya? Wow, itu menarik juga tuh hukum jaminan. Orang kadang-kadang ngutang kan ada jaminan ya nggak? Ya. Iya ya. Itu orang pinjem iya. lewat bank, lewat perorangan juga bisa. Bisa, iya. Kalau hukum jaminan itu sebenarnya sih ada dua ya, yang pada umumnya lah ya, jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Kalau perorangan itu kan dibagi lagi tuh, ada orang pribadi dan badan hukum. Ada bisa PT dan lain-lain lah. Kita ngomongnya kebendaan aja ya, mungkin yang enak ya. Kalau orang-orang ngutang, kan orang kan sering ngutang tuh, jaminnya pakai jamin apa tuh? Tanah tuh. Ya. Terus minjem beli motor pakai kredit, pinjaman. Nah, leasing beda lagi nih. Kalau ngomong ente ngomong leasing udah beda lagi. Tapi dengan jaminan. Kan banyak tuh, Bang, yang bilang. Hukum jaminan dengan leasing beda nih. Kalau leasing kan sewa guna usaha gitu. Kita ngomongnya nggak usah ngomong leasing dah. Mendingan ngomong ini aja. Ngomong apa? Jaminan aja. Iya. Contohnya sih yang simpel tuh jaminan tuh gini. Lu kalau pinjam duit ke bank mau beli rumah atau tanah lah ya, lu beli tanah, kan lu pinjem tuh biasanya. Lu pinjem lu ke bank duit, jaminannya kan tanah tuh. Lu cicil dan seterusnya lah sampai berapa tahun lah. Nah, itu namanya jaminannya pakai jaminan benda tidak bergerak kan, tanah. Nah, kalau tanah itu jaminannya jaminan hak tanggungan, gitu. Lo kalau minjem motor, mobil tuh biasanya pakai fidusia. Nah, itu jaminannya jaminan fidusia. Kalau motor, mobil kayak gitulah ya. Benda mesin juga bisa, mesin-mesin pabrik itu juga fidusia juga bisa. Nah, kalau kapal, pesawat itu jaminannya hipotek. Iya. Kalau dulu tanah itu dimasukin dalam kitab undang-undang hukum perdata, masuknya masih bagian dari hipotek. Tapi sejak lahirnya undang-undang hak tanggungan udah terpisah dia, gitu. Tapi orang kadang-kadang yang jadi masalah tuh, Dit, ini juga ya, Dit. Orang minjem nih, gua minjem duit dulu dong, gadein tanah nih, gadein sertifikat, tapi nggak diikat dengan hak tanggungan. Namanya gadai. Katanya gadai. Tapi kan, nah ini jaminan benda bergerak juga bisa juga digadai. Gadai itu termasuk bagian dari jaminan kebendaan. Bagian kebendaan itu kan sebenarnya hak tanggungan yang gue tahu. Fidusia, hipotek, gadai. Itu yang bukan yang kebendaan ya. Kalau gadai lo kan sering ke penggadaian tuh. Gadai TV kayak. Dan prosedurnya juga itu beda kan? Beda sama fidusia. Kalau jaminan fidusia nanti terbit namanya sertifikat fidusia. Kalau lu pinjam ke perusahaan pembiayaan atau perusahaan perbankan atau perusahaan pembiayaan, lu pinjam duit itu biasanya untuk beli motor pakai jaminan fidusia namanya sertifikat fidusia. Kalau gadai kan sertifikat gadai kan. Kalau hipotek nanti ada akta hipoteknya. Kalau tanah dia muncul yang namanya sertifikat hak tanggungan. Ya, berdasarkan APHT. APHT akta pembebanan hak tanggungan. Tapi sebelum ada APHT itu biasanya ada SKMHT. Jadi pemilik tanah dia membebankan memberikan surat kuasa membebankan hak tanggungan. Gitu. Tapi orang kadang-kadang di ini ya, Dit ya. Umpamanya gua nih minjem Dit, gua minjem duit nih, enggak ada sertifikat nih. Umpamanya nih, sertifikat, gua kasih sertifikat, lu kasih duit. Katanya udah dijamin nih, tapi nggak diikat dengan hak tanggungan, cuma ngasih aja sertifikat tanah nih, tapi nggak diikat hak tanggungan. Itu sebenarnya bukan jaminan, perjanjian pinjam meminjam biasa aja, tapi nggak punya hak eksekutorial, nggak bisa dieksekusi. Jadi begitu lo, mungkin itu jaminan umum. Iya, umum pada umumnya ya. Jadi kelebihannya dengan kalau kita udah membebankan dengan hak tanggungan,
kalau kita minjemin orang duit terus dapat sertifikat, begitu lu gagal bayar, si debitornya gagal bayar, kita bisa langsung eksekusi. Tapi kalau lu kasih pinjem aja ke rentenir lah ya, rentenir juga nggak bisa eksekusi. Kalau dia mau eksekusi ya salah satunya kalau dia debitornya gagal, eksekusinya tuh pakai gugat dulu, gugat secara perdata, iya, betul, Bang. dengan memberikan jaminan ya. Lu sering minjem juga, Dit? Ya, ada lah beberapa, Bang. Mobil lu masih kredit? Enggak, kalau itu. Enggak. Oh, lunas ya? Lu banyak duit berarti ya? Oh, lawyer. Nah, kalau kredit itu gimana tuh, Bang? Kredit ya, motor. Kalau kredit kan ini simpelnya kan gini, kalau kredit tuh. Anggaplah kredit motor lah ya, atau kredit mobil lah. Mobil lu kredit umpamanya. Kan orang kan sering bilang masih kredit nih. Kan BPKB-nya kan di perusahaan pembiayaan. Ya. Pembiayaan itu kan kreditor. Dan gue juga nggak terima sertifikat fidusia. Apa itu jaminan fidusia? Nah, kalau motor, mobil itu biasanya masuknya ke fidusia. Ya. Biasanya ada sertifikat fidusia yang megang adalah kreditor. Sama dengan sertifikat hak tanggungan itu ada yang ngeluarin kan BPN. Kalau sertifikat fidusia itu yang mengeluarkan adalah Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini ada peraturan baru nih, kalau coba nanti tolong koreksi kalau gua salah. Kalau dulu itu di bawah ke Kanwil ya, yang bisa ngeluarin sertifikat fidusia. Jadi begitu lo udah buat perjanjian, biasanya perusahaan-perusahaan pembiayaan dia kirim ke Kanwil untuk minta terbitin sertifikat fidusia. Nah, kalau nggak salah, kalau aturannya tuh sekarang tersentralisasi di kantor pusat Kemenkumham. Gitu, diajukan itu. Nah, begitu dia gagal kan bisa punya hak eksekusi juga sertifikat fidusia itu. Begitu juga gade. Lo kalau gade ke barang, namanya gade emas atau gade apapun lah ya, benda bergerak ya, ke penggadaian kan biasanya dikasih surat gadai, nanti ada begitu lu gagal barang lu dilelang. Dan gitu. itu untuk yang pemberi jaminannya juga memberikan kepastian hukum jelas tuh, Bang. Yes, betul. Dibanding dengan hanya minjam lu pegang aja, tapi lu nggak bisa ngapa-ngapain dengan sertifikat. Ketika lu jual langsung jaminan yang gua kasih itu jaminan ya. Iya. Ketika lu langsung eksekusi, ya nggak lu bisa menyalahi aturan juga. Salah satunya jalan itu harus melalui gugatan dengan mengajukan sita jaminan terhadap bendanya. Biasanya begitu. Itu juga makanya filosofinya kan hukum jaminan itu kan untuk mempermudah juga kreditor. Salah satunya adalah untuk mempermudah kreditor dalam melakukan eksekusi. Kadang-kadang ini juga ya, gue nggak ngerti lah ya. Masyarakat tuh orang termasuk rentenir lah ya. Rentenir kasih pinjaman nih, gue pinjam duit lo sama lo nih, bunganya gue kasih sertifikat, padahal dia juga nggak bisa eksekusi. Kalau kebetulan ketemu debitor yang nakal, dia gandain aja tuh lagi, ajuin permohonan hilang, terbit lagi sertifikat baru gitu kan. Nah, enaknya kalau kita udah ada sertifikat, nih gini juga anggaplah kita ngomongnya hak tanggungan aja ya. Itu kan udah tercatat tuh di BPN ya. Ya, sudah terregister lah. Udah terregister, udah tercatat di BPN. Begitu lu mau terbitin sertifikat baru, debitornya nakal, nggak bisa diterbitin, nggak bisa dibalik namakan, nggak bisa diperjualbelikan sebelum sertifikat hak tanggungannya itu diroya gitu. Begitu setelah diroya kan baru bisa lu. Tapi begitu dalam keadaan masih ada sertifikat hak tanggungan, di situ ada peringkat juga, Bang, dalam jaminan, peringkat pertama, peringkat kedua. Jadi di dalam sertifikat hak tanggungan itu biasanya ada namanya pemegang hak tanggungan. Umpamanya dia pinjam ke ke Bank A, nama Bank A lah yang pemegang sertifikat hak tanggungan. Itu peringkat pertama. Dia kalau mau nambah hutang atau nambah kreditor dengan jaminan yang sama, itu bisa ditambah lagi peringkat kedua, begitu. Itu hanya ini aja, pengklasian kelas-kelasnya aja. Tapi yang terpenting tuh bukan itunya, kan yang terpenting adalah sertifikat hak tanggungannya. Begitu lu gagal, lu bisa langsung eksekusi, bisa langsung lelang kan ke kantor lelang, atau lelangnya melalui lelang itu bisa melalui pengadilan, bisa juga melalui langsung ke kantor lelang atau melalui balai lelang yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Balai lelang dan kantor lelang itu beda ya? Beda. Kantor lelang adalah pejabat lelang yang ditunjuk untuk melaksanakan lelang. Itu orang adalah pejabat-pejabat di bawah Kementerian Keuangan. Dirjennya adalah perbendaharaan negara ya, perbendaharaan negara dan kekayaan negara ya, kekayaan negara dan lelang gitu. Kalau balai lelang adalah lembaga swasta yang dapat melaksanakan lelang atas permintaan dari pemohon lelang.
Itu semacam sebenarnya sih, kalau bahasa sederhananya sih menurut gua perantara aja ya. Lu kalau kreditor nih gini ya, lu kreditor, begitu debitor lu macet, lu pinjemin, lu punya sertifikat, lu bisa eksekusi langsung. Itu ada jalurnya bermacam-macam. Bisa melalui pengadilan, prosesnya, lu ajuin permohonan ke pengadilan, nanti pengadilan akan memproses, akan dikeluarkan dulu yang akan diproses melalui unmoneying. Kalau barangnya udah disita ya tinggal disita eksekusi, terus baru lelang. Lelangnya tetap pengadilan akan mengajukan ke kantor lelang juga, KPKNL namanya. Atau begitu setelah debitor cedera janji, lu males nih ngurus-ngurus segala macam urusan lelang, lu bisa serahkan kepada balai lelang. Nah, nanti balai lelang setelah persyaratannya lo udah dikumpulin, diajuinnya ke kantor lelang juga. Atau lu bisa sendiri langsung mengajukan ke kantor lelang tanpa melalui balai lelang atau pengadilan. Gitu. Prosesnya juga panjang itu ya Bang? Ya prosesnya relatif ya panjang atau enggaknya ya. Yang penting sih menurut gua sih persyaratannya sudah terpenuhi sih lebih enak lah. Kan persyaratannya salah satu debitornya cedera janji. Cedera janji itu gagal melakukan pembayaran. Undang-undang hak tanggungan kan menyebutkannya begitu. Ya. Tapi kalau dia nggak cedera janji, lu mau eksekusi juga nggak bisa. Gitu. Untuk membuktikan cedera janji kan biasanya dengan somasi 1, surat peringatan 1, surat peringatan 2. Bahasa kerennya kan kalau itu kan somasi. Ya. Somasi kan hanya untuk menunjukkan itikat baik dia aja telah mengingatkan debitor untuk melaksanakan prestasinya atau kewajibannya gitu. Fidusia juga begitu. Tapi kalau kebendaan bergerak itu yang kesulitannya itu perusahaan-perusahaan pembiayaan itu biasanya atau kreditor megang BPKB ya, kalau motor atau mobil ya. Dia pegang BPKB, bukti kepemilikannya. Tapi bendanya dipegang debitor. Kadang udah dialihkan kemana-mana kan, udah berapa kali beralih kan. Beralih ke A, ke B, ke C. Nggak bisa dieksekusi juga. Ya. Bedanya sama benda tidak bergerak, enaknya begitu. Berarti cuman hitam di atas putih aja itu. Iya, kalau begitu. Dia hanya menguasai secara yuridisnya aja, fisiknya enggak. Gitu. Ini gua mau bicara juga nih, yang tadi kata lo leasing itu adalah hak sewa guna usaha. Nah, kalau leasing, kalau dengan fidusia bedanya. Kalau leasing barang kalau leasing itu biasanya bisa motor, bisa mobil, benda-benda bergerak lah ya. Nah, biasanya kalau umumnya di Indonesia itu leasing itu hanya digunakan untuk alat-alat berat. Pabrik juga bisa, ada mesin-mesin pabrik juga bisa. Kebanyakan sih alat berat, dump truck segala macam. Tapi kalau motor mobil tuh kebanyakan fidusia. Tapi bukan nggak memungkinkan motor mobil untuk di leasing gitu. Konsepnya beda leasing sama fidusia. Kalau fidusia barangnya itu punya lo, umpamanya motor. Motor itu udah benar-benar punya lo, kepemilikannya lo yang punya gitu. Jadi begitu tapi lo jaminin ke kreditor atau perusahaan pembiayaan. Tapi kalau leasing barangnya itu adalah milik si perusahaan pembiayaan atau kreditornya. Tapi dikasihkan ke lo bayar cicilan angsurannya. Tapi di akhir perjanjian biasanya ada hak opsi untuk melanjutkan atau opsi untuk melunasi. Nanti barang lo bakal jadi milik lo gitu. Berarti yang secara umum di prakteknya di lapangan itu beda dong penamaan. Nah, ini juga karena ini kan hanya leasing motor, tapi kita lihat perjanjian ternyata fidusia perjanjiannya. Perjanjian kredit biasa kan dengan jaminan fidusia. Gitu. Memang ini hanya kebiasaan masyarakat aja yang hanya menyebutkan leasing. Ternyata pas kita lihat, oh ini mah perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, bukan leasing. Berarti saat lu kredit motor yang dibilang leasing itu ternyata fidusia, nama kendaraannya itu udah atas nama lu dong. Kalau fidusia ya pasti, umpamanya lu yang punya motor nih, lu jaminin ke gua dengan terbit sertifikat fidusia. Motor itu atas nama lu, bukan atas nama kreditor. Tapi kalau leasing untuk kendaraan-kendaraan seperti mobil dan motor, leasing tuh jarang-jarang pakai konsep leasing. Biasanya alat berat. Alat berat itu kan bukti kepemilikannya adalah invoice atau faktur ya. Yang mengeluarkannya adalah distributornya atau pabrikannya. Dia nggak ada STNK atau BPKB. Yang menjual lah. Nah, iya. Bukti kepemilik barang itu adalah selama lu masih melakukan pembayaran angsuran, barang itu adalah milik kreditor. Memang penguasaannya di sebagai debitor nih mamanya. Tapi kepemilikannya adalah kreditor.
Nanti setelah lu di akhir perjanjian, lu biasanya si hak opsi itu kalau di leasing gitu. Untuk melunasi Atau meneruskan. Tapi kalau leasing, nah ini bedanya eksekusinya dengan jaminan fidusia. Kalau leasing, begitu lu dapat, lu gagal bayar, gua tarik barang, itu nggak perlu lelang. karena kan kepemilikan barangnya Masih punya gua. masih punya lo. Kalau barang yang punya gua kan terserah gua, mau gua jual, mau gua lelang, mau gua apa. Itu mah nggak ada kewajiban melalui lelang. Iya. Tapi kalau jaminan fidusia atau jaminan apapun, itu wajib dilelang dulu. Hasil dari penjualan itulah yang untuk menutupi hutang. Itu beda konsepnya nanti. Kalau ada lebih gimana? Nah, kalau ada lebih harus wajib dikembalikan kepada si debitor. Oh, nggak Umpamanya semua lu yang hasil minjem. penjualannya semua Iya. buat lo gitu? Oh, enggak. Umpamanya barangnya harganya 10 juta lo, utang 10 juta dengan jaminan umpamanya motor. Setelah dilelang motornya harganya 12 juta. Hutang lu padahal cuma 10 juta. Iya. Ya kan ada selisih lebih itu 2 juta. Itu wajib dikembalikan. Wajib dikembalikan ya kepada debitor. Nah, yang jadi masalah juga, kalau hutang lu 10 juta, jaminannya motor lu cuma harga 8 juta, itu kan rugi di kreditor sebenarnya. Apa yang bisa dilakukan oleh kreditor? Yang bisa dilakukan adalah menggugat secara perdata lagi untuk memulihkan hak-hak keperdataannya si kreditor gitu. Jadi meminta sisa Dari hutang yang belum terbayarkan gitu. Berdasarkan hasil penjualan lelang sekian, ternyata masih ada sisa yang belum tercover. Nah, lu bisa gugat lagi. Itu teorinya ya, teori begitu. Tapi kalau prakteknya berdasarkan pengalaman sih jarang lah ya perusahaan pembiayaan, perbankan atau apapun sebagai kreditor untuk melakukan gugatan. Begitu dia udah eksekusi jaminan, dia ambil, ya udah. Ya kalau nggak cukup ya udahlah. Biasanya tutup buku aja lah. Kan ribet kalau dia gugat lagi. panjang lagi. Ya, panjang lagi. Ya maksudnya mungkin dia nggak mengajukan itu adalah ada perhitungan secara komersil aja, secara bisnis. Makanya sekarang masyarakat ini sering salah juga nih Dit ya. Iya. Ngomong Mungkin leasing, pengertian pengertian dari awalnya yang jadi salah paham. Nah, tapi mungkin dari sejarahnya juga. Kalau leasing itu kan perjanjian biasa sebenarnya. Kalau fidusia itu kan baru lahir di Indonesia sejak tahun 99, sejak undang-undang fidusia itu kan lahirnya tahun 99. Leasing itu udah jauh sebelumnya udah konsep leasing itu udah ada, udah dipertegas juga di peraturan Menteri Keuangan itu sekitar di tahun 90-an sudah ada. Gitu. Makanya mungkin dari tahun 90-an dan sebelumnya dulu orang kan sering udah ngomong wah di leasing. Jadi begitu munculnya undang fidusia, konsepnya hampir sama padahal intinya juga beda. Konsepnya juga beda. Walaupun benda yang dijaminkannya sama ya, gitu. Makanya orang sering ngomong leasing juga tetap gitu. ini pengertian aja, pemahaman di masyarakat. Itu yang bikin pusing juga sebenarnya. Iya. Jadi Makanya gue kadang-kadang ngomong motor gue di leasing, dicari leasing nih, ini leasing. Pas gue lihat, oh ini perjanjiannya perjanjian fidusia. berarti itu kalau misalkan orang bilang dicari leasing motor gua, mobil gua ditarik sama leasing, itu diperbolehkan nggak sih? Gini, bukan diperbolehkan atau enggak ya. Kalau Secara hukumnya. gua ngelihatnya konteksnya gini aja. Leasing itu kan kalau konsep leasing maupun fidusia ya. Kalau leasing kan udah jelas itu barangnya barang kreditor. Begitu lu gagal bayar, biasanya di dalam perjanjian tuh ada bisa melakukan penarikan, bahkan memasuki pekarangan rumah lu. Biasanya ada tuh di perjanjian leasing. Gitu. Begitu dia dapat barang lo, kali ini yang leasing dulu ya. Begitu lo dapat barang lo, itu kan terserah orang leasingnya mau dijual, mau dihancurin, mau diapapun barangnya. Ya. Karena barang-barang gua kok. Kan kalau lo belum lunas kan barang-barang gua. Itu kan terserah gua. Belum beralih. Iya, belum beralih kan. Ya, jadi gua hanya sebagai penyewa aja. penyewa, betul. Dengan membayar sewa setiap bulan. Sewa guna usaha. Usaha. Iya, tapi dengan sewa setiap bulan itu sebenarnya kan kalau masyarakat umum melihatnya kan angsuran, padahal sewa itu pembayaran sewa. Lu bayar sewa sampai batas waktu yang telah ditentukan, lu mempunyai hak opsi. Kan selama masa sewa kan barang-barang gua dong. Iya. Gitu. Terserah gua begitu gua tarik barang lu, terserah gua barangnya mau diapain. Tapi kalau fidusia, begitu lu gagal bayar pembayaran angsurannya, barang gua tarik, gua wajib untuk melakukan lelang untuk memulihkan hak-hak hutang lu yang tidak terbayarkan. Gitu, wajib dilelang. Eksekusinya Iya, wajib dilelang nggak bisa menjual langsung ya? Gitu, wajib dilelang. Itu aja sih yang membedakan. Makanya konsepnya banyak orang yang ketuker-tuker. Karena mungkin leasing lebih berkembang lebih dahulu dikenal oleh masyarakat.
Oke, Dit. Oke lah. Cukup ya, kita ngobrol-ngobrol. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ngobrol apa? Masih banyak lagi yang bisa kita banyak bahas. lah yang kita bagi-bagi ilmu lah dengan penonton kita. Ya minimal tahulah dulu konsep dasar dari hukum, umpamanya terutama hukum jaminan, fidusia, hak tanggungan, gade gitu, hipotek. Biar nggak ketukar-tukar juga. Bisa nggak ketukar-tukar juga. Ini termasuk leasing tadi yang biar nggak ketukar antara leasing dengan fidusia kadang-kadang kan. Karena perbedaan kalau kita ketukar-tukar juga kan kadang-kadang akan membedakan prosesnya juga nanti dalam proses eksekusi lah, termasuk salah satunya ya. Gitu. Termasuk kalau kita mau upaya hukum apa nih yang akan tempuh lihat. Iya. Oke, thank you Edit ya. Udah mau temen-temenin gua lagi nih ngobrol-ngobrol lagi. Ntar kita ngobrol pidana kayak apa nih sekarang lagi yang lagi berkembang. Siap. Thank you Dit. Thank you. Thank you Bang. Penonton Break Oslo. Sebelum ditutup, ini pesan gua nih. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Dan share ke teman-teman Anda biar teman-teman Anda juga tahu nih tentang ininya pembahasan kita. Oke, thank you. Thank you. Bye.